Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading ya, seperti biasa. Temanya adalah perasaan dia yang ada di hatimu. Gimana perasaan dia saat ini, seseorang yang ada di hatimu? Kira-kira siapa yang ada di hatimu? Oke, ini kan general reading ya, seperti biasa. General reading, jangan terlalu dibawa baper. Kita bawain fun aja, seru-seruan. Semoga resonate ya. Kalau misalnya nggak resonate karena ini menarik energi banyak orang ya. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak admin aku. Kontaknya itu ada di description box. Oke. Perasaan seseorang yang ada di hatimu. Perasaan dia yang sedang ada di hatimu. Hayo, kira-kira kamu sama dia ada masalah atau enggak ya? Mungkin kamu ada masalah, entah siapapun masalah atau hubungan kalian ya. Aku lihat tuh dia kayak pasrah aja sama hubungan kamu sama dia. Mungkin dia udah pernah melakukan apapun atau berusaha kali ya, tapi kayak ya udah dia pasrah aja. Mungkin dia pernah berharap ya sama kamu atau sama hubungan kamu sama dia, tapi sekarang dia kayak melepaskan harapan-harapannya. Tapi dia melepaskannya ini sih lebih kayak ya udahlah, dibawa happy aja lah gitu, bukan melepaskan dengan perasaan yang kesal atau marah ya. Aku lihatnya kayak gitu ya. Tapi entah kamu atau dia nih sebenarnya masih ada yang berharap ya dalam hubungan ini. Cuma salah satu dari kalian kayak cuek. Yang pasrah ini sih yang lebih ke cuek kayaknya. Mungkin dia ini lagi ada yang difokusin saat ini ya. Ada yang dia fokusin, ada yang dia rencanain. Hal-hal yang penting sih kayak karir atau kerjaan, atau mungkin kuliah juga bisa ya, studi. Dan dia ini sebenarnya kayak capek juga aku lihatnya ya. Capek. Entah hubungan kalian baik atau enggak, entah udah lama atau enggak, dia tuh kayak ngerasanya capek. Mungkin dia sebenarnya tuh butuh perhatian. Entah perhatian dari siapa, dari kamu atau dari siapa ya. Dia lebih banyak diam aja sih sekarang. Ya, diam tapi kalau kita misalnya bilang dia lagi berusaha atau berjuang dalam hidupnya, nah dia berjuang juga cuma buat hal-hal lain. Buat hal-hal yang memang dia lagi fokusin saat ini. Mungkin beberapa dari mereka ada seseorang ya saat ini yang memang lagi sama dia atau lagi dekat sama dia, atau mungkin dia udah dealing sama orang lain. Entah kamu atau orang lain ya. Kalau kamu ngerasa kamu lagi gak dekat sama dia, ya berarti ada seseorang lain yang memang lagi dekat sama dia. Seseorang itu lagi berusaha buat menunjukkan perasaannya ke dia, menunjukkan cintanya gitu ya, feelingnya. Cuma kadang dia kayak pura-pura cuek aja, kayak pura-pura nggak peka ya. Biasanya kalau seseorang ya, kalau pura-pura nggak peka atau cuek, ada beberapa kemungkinan ya. Karena mungkin ya, aku sebenarnya bukan nggak tahu kalau kamu tuh nunjukin perasaannya ke aku, tapi aku lagi banyak lah yang aku fokusin saat ini ya, buat cinta nomor sekian lah. Atau gini, dia bisa juga kemungkinannya aku bukannya cuek, tapi aku udah terlalu capek buat persoalan cinta dan masalah-masalahnya, atau aku udah capek sama kamu, atau aku lagi nggak pengen mikirin soal cinta,
Aku pengen fokus ke diri aku aja. Aku pasrahin aja semuanya. Karena sekarang pun banyak hal-hal yang aku pikirin. Ya, kalau kamu mau sama aku syukur, nggak mau ya udah. Kalau kamu bisa terima aku yang sekarang kayak gini, aku cuek, boleh. Tapi kalau emang kamu nggak bisa terima apa adanya kecuekan aku dan lain-lain, ya silakan. Terserah kamu mau pergi atau enggak. Nah, kayak gitu. Aku ngerasa energinya. Mungkin dia bilang kayak gitu ya. Kebanyakan yang cuek di sini itu yang maskulin ya. Dia pura-pura nggak peka aja. Kayaknya pura-pura nggak peduli sih, itu lebih tepatnya pura-pura nggak peduli ya. Ada seseorang yang lagi dekat sama dia, terus dia nggak terlalu peduli deh sama siapapun atau apapun yang mencoba mendekat atau berusaha deketin dia. Mungkin ya, aku lihatnya beberapa dari mereka itu mungkin udah dealing sama orang lain ya. Di sini ada the lovers kan. Tapi bisa juga cintanya itu bersegi-segi. Ya mungkin dia dealing sama seseorang ya. Mungkin let's say hubungan yang serius. Tapi mungkin ya dia juga punya hati, punya pilihan lain, ada seseorang yang lain mungkin, atau ada seseorang yang lain yang ada di hatinya. Jadi di sini ada cintanya bersegi-segi. Segi 3, segi 4 gitu ya. Iya mungkin sih aku lihatnya ya entah dia atau seseorang gitu ya saling mencintai. Tapi ya aku nggak yakin kalau di hatinya cuma ada satu orang aja. Atau aku juga nggak yakin kalau dia mungkin dekat sama satu orang aja. Mungkin ada seseorang yang lainnya. Ya itu energinya ada yang kayak gitu. Aku lihatnya di sini. Nah, aku lihatnya di sini ya, dia itu kayak lagi merencanakan sesuatu, ya. Atau kalau buat dia yang lagi PDKT, mungkin dia lagi pengen mendekati seseorang. Dia kayak lagi menyambut atau pengen seseorang itu mendekat ke dia. Ini energinya banyak sih. Kalau misalnya ada yang lagi in relationship, dia lagi cuek ya. Ada yang kalau yang lagi PDKT, dia berusaha buat mendekati tuh, kayak apa ya, welcome ke seseorang. Ya, ada juga yang cintanya bersegi-segi. Nah, aku lihatnya di sini ada seseorang yang kayak ngerasa bebas, ya. Bebas, kayak lepas. Mungkin dia sebelumnya punya masalah, terus dia ngerasa udah lepas, udah bebas sekarang ya. Dari ikatan atau dari masalah yang membelenggu dia selama ini. Soalnya dia kayak ngerasa happy aja gitu. Free, ya. Dan dia ada keinginan buat menjalani hidupnya dari awal lagi, dari nol. Benar-benar kayak dia lagi mencoba buat membuka lembaran yang baru, ya. Tapi ada keraguan sih, tapi dia mencoba buat ya udahlah, let go aja, ya udah mulai aja lah hidup dia yang baru ini, ya. Coba kita lihat lagi ya. Tadi aku udah shuffle. Ini energinya agak kacau ya. Kayaknya dia ya yang lagi ada di hatimu kayaknya agak-agak chaos kehidupannya. Ya, kalau misalnya kamu ngerasa dia baik-baik aja nih di depan kamu, atau kamu ngerasa dia kamu sama dia nggak punya masalah. Oh memang mungkin sama kamu nggak ada masalah, tapi bisa aja dia punya gejolak batin atau ada masalah di batinnya, atau dia apa ya, punya ini pergumulan di batinnya. Mungkin dia lagi sedih atau lagi ada masalah, atau mungkin beberapa ada yang kena mental. Aku lihatnya nih, aku ngerasanya energinya ada beberapa yang kayak mentalnya capek atau mentalnya kayak ngerasa nyerah gitu ya, saking capeknya dan lelahnya. Mungkin sama masalah yang itu aja, atau mungkin sama sekelilingnya yang nggak bisa menghargai dia ya, atau sekelilingnya yang apa ya, ya suka-suka aja gitu ya, kayak dia merasa nggak dihargai ya. Nah aku lihatnya dia tuh pengen bebas sebenarnya. Pengen bebas tuh kayak nggak ada tekanan, atau buat dia memang lagi ada masalah ya saat ini, dia pengen masalahnya itu selesai ya. Nah mungkin dia ada agak-agak cuek ya sekarang, entah ke kamu atau sekelilingnya atau ke siapapun bisa juga. Nah dia tuh lagi pengen ngerjain apapun yang memang dia suka ya. Bisa hobi dia, bisa kesukaannya dia ya.
apapun yang bikin pikiran dia tuh tenang, santai, kalem, nggak bikin pikiran dia tuh spin, terus muter, terus mikirin masalah, terus ya. Dia lagi seneng sih ngerjain hal-hal apapun yang disuka. Nah, aku lihat di sini ada energi ini ya, kayak energi masa lalu. Mungkin seseorang, kalau kamu mantannya berarti kamu lagi ingat sama dia. Tapi kalau misalnya kamu bukan mantannya ya, ini kamu ngecek pasangan atau PDKT-an kamu, gebetan, berarti ada seseorang dari masa lalunya yang lagi ingat-ingat sama dia nih saat ini ya. Kayak gitu. Dan aku ngerasanya dia itu kayak lagi pengen sendirian atau mengasingkan diri ya. Entah dia memang lagi senang menyendiri, atau memang kalau misalnya kamu ngerasa dia lagi susah di kontak, susah dicari, atau susah kamu temuin di sosial media atau apa, nah berarti memang dia lagi pengen menyendiri ya. Ada sesuatu yang lagi dia tunggu-tunggu nih saat ini. Tapi kalau memang kamu lagi nggak komunikasi sama dia, mungkin dia lagi nungguin kamu buat komunikasi ya. Nah, kalau misalnya emang kamu lagi nggak komunikasi sama dia, bisa juga dia lagi nunggu sesuatu nih. Entah dia mau cari kamu, atau dia nunggu kamu yang buat mulai komunikasi ya. Tapi memang fokusnya dia tuh lagi terbagi-bagi sama apa yang kesibukan dia saat ini ya. Banyak hal gitu, atau dia lagi menunggu goalsnya dia itu satu-satu terpenuhi, terwujud gitu ya. Jadi memang fokusnya lagi ke sana. Kalau misalnya hal-hal itu udah terwujud satu demi satu semuanya, mungkin dia bakalan cari kamu, atau dia bakalan selesain apapun sama kamu. Entah kamu punya masalah sama dia, entah kamu ada hubungan atau sesuatu ya, anything lah ya. Dan buat dia yang mungkin lagi ngerasa sakit hati, atau kamu punya masalah sama dia, dia lagi nunjukin aslinya diri dia, atau dia lagi menunjukkan kemampuannya dia gitu. Misalnya gini, kalau kamu lagi ada masalah sama dia, dia nunjukin kalau dia bisa hidup tanpa kamu, dia bisa jalanin apapun sendiri. Dia lagi mau nunjukin kalau dia tuh kuat, dia bisa jalanin masa depannya dengan baik. Nah gitu, dia kayak ada punya perasaan buat menunjukkan ke kamu atau ke semua orang kalau dia tuh masih bisa jalanin hidupnya dengan baik ke depannya, masa depannya ya. Dia lagi menunjukkan kalau dia tuh punya keberanian. Kalau memang kamu lagi punya masalah sama dia, mungkin ada beberapa dari mereka yang lagi menyendiri atau senang sendirian, dengan maksud dia lagi mencoba menenangkan diri ya. Atau dia nggak mau kalau misalnya dia emosi, nanti masalahnya bikin tambah runyam, bikin tambah besar ya, keadaannya makin nggak baik. Nah dia tuh lagi menyendiri supaya tenang dulu gitu situasi dan keadaannya. Tapi ada keinginan dia buat ngeberesin masalah sebenarnya ya. Atau kalau memang kamu lagi nggak punya masalah sama dia ya, misalnya kamu lagi nggak deket, terus kamu lagi mau tahu energi seseorang, nah berarti memang dia lagi ada masalah sama seseorang dan dia pengen ngeberesin itu. Beberapa dari mereka cukup stres, cukup frustasi ya. Jadi mereka mengalihkannya itu kayak, jadi mereka nongkrong sama teman-temannya. Di sini juga ada yang jadi addiction ke minum-minum, mungkin alkohol atau apa. Ada yang juga jadi sering merokok karena stres ya. Aku lihatnya kayak gitu. Beberapa dari mereka ini kayak lagi takut, mungkin dipush atau sama seseorang ya. Seseorang kayak nge-push dia, mungkin supaya dia ngelakuin sesuatu, atau seseorang nge-push dia buat ngapain gitu ya. Nah jadi tuh aku lihatnya dia kayak takut ya. Dia kayak takut di sini. Kalau misalnya dia semakin takut, dia bisa aja nyerah. Ya udahlah, terserah lah mau jadi kayak apa, ya udah terserah lah mau gimana, apapun deh pasrah, terserah lah orang mau gimana. Nah kayak gitu, bisa-bisa dia pasrah saking dia takutnya. Ada beberapa yang anxiety juga aku lihat ya.
Di diamnya mereka ini, mereka kayak lagi mempelajari situasi. Mungkin mereka mau melakukan sesuatu, tapi mungkin mereka bukan tipe orang yang gegabah ya. Jadi mereka di dalam ketenangan ya, mereka mau selesaiin masalah. Tapi mereka ini lagi posisinya takut ya. Takut banget. Mungkin seseorang ada yang nge-push dia ya. Ada yang punya konflik juga di sini aku lihatnya. Kalau dia nggak lagi konflik sama kamu, berarti dia lagi ada konflik sama seseorang. Dan dia kayak membatasi diri. Tujuannya sebenarnya pengen tenang sih. Ya, dia pengen tenang. Beberapa dari mereka, aku lihatnya ya, mungkin masih punya perasaan sama kamu. Ya. Tapi mereka tuh kayak mencoba untuk meninggalkan perasaannya. Atau ninggalin kamu. Kalau kamu misalnya punya masalah sama dia dan dia menjauh sama kamu, berarti dia ingin pergi jauh dari kamu. Terlepas di luar dia punya perasaan atau enggak ya. Ada di sini memang masih punya perasaan ya sama kamu mungkin. Tapi dia mencoba buat ninggalin perasaannya. Ya mungkin dia pikir ya udahlah, udahan aja atau udahlah pergi aja. Kayaknya itu lebih baik. Ya. Dan dia nggak peduli sama perasaannya. Yang tadi aku bilang di awal, beberapa dari mereka ini pasrah, kayak udah nggak tahu lagi harus gimana ya, dan jadi pengen fokus ke tujuan hidupnya aja yang lainnya, entah karir atau apa ya. Mereka itu jadi lebih sering berdoa juga, karena mereka merasa mungkin kekuatan doa itu baik buat hidupnya saat ini. Mereka meminta ke Tuhan gimana supaya masalahnya cepat selesai, cepat beres, atau mereka mungkin butuh ketenangan. Jadi ya mau nggak mau mereka jadi lebih dekat ke Tuhan. Mungkin di sini ada energi third party ya, aku ngerasanya. Dan ada seseorang yang merasa nggak bebas saat ini, karena ada pasangannya. Ngerti nggak? Mungkin ada seseorang yang udah punya pasangan tapi dekat sama seseorang yang lain. Nah, karena udah ada pasangannya ya dia ngerasa nggak bebas jadinya mau ngapa-ngapain. Mungkin beberapa pasangannya ada yang overprotective atau posesif gitu ya. Jadi pasangannya tuh kayak dicek terus, dicek terus, ditanya-tanya terus soal apapun lah, entah soal keberadaan dia di mana atau dia lagi apa atau ngapain. Ada yang aku lihat juga sampai yang kontaknya dicek atau dia chat sama siapa aja itu dicek ya. Entah karena seseorang ada yang insecure atau seseorang ada yang takut gitu ya. Jadi pasangannya jadi takut deh. Padahal mungkin pasangannya juga nggak ngapa-ngapain, tapi jatuhnya jadi stres, makanya pengen tenang. Kalau dia nggak mendapati ketenangan, akhirnya dia pergi. Dia pasrah, nggak tahu harus gimana ya. Iya, aku lihat di sini ada energi third party. Ada seseorang yang mungkin ya di hatinya ada 2 orang, atau di pikirannya ada orang lain juga. 2 orang ya. Kalau misalnya kamu ngerasa enggak, pasangan aku dekatnya sama aku aja, atau dia dekatnya sama aku aja, iya mungkin fisiknya sama kamu, tapi kan pikiran sama hatinya kita nggak tahu. Kita nggak akan pernah bisa ngecek pikiran sama hati seseorang kan. Ya, kadang cenayang aja mungkin bisa salah. Ya, yang tahu pikiran dan isi hati seseorang itu kan cuma Tuhan ya. Cuma Tuhannya. Ya, aku lihat di sini ada seseorang yang memang cuek. Kalau misalnya seseorang itu di pikiran dan di hatinya ada orang lain, nah dia lagi cuek tuh ke pasangannya. Ya. Ya udah, tetap jalanin hubungan, tapi ya fisiknya aja, pikiran dan hatinya mungkin kemana-mana tuh. Ada yang kayak gitu. Dia tuh sebenarnya lagi kepo sama sesuatu. Ada sesuatu yang lagi dia kepoin. Kalau kamu lagi PDKT sama dia, bisa mungkin dia lagi kepo sama kamu ya. Dan kalau misalnya ada seseorang yang baru putus ya, mungkin dia lagi ingat sama masa lalunya, kayak lagi stres
atau lagi galau, gelisah, kepikiran seseorang dari masa lalunya, mungkin mantannya ya. Dia lagi galau sama mantannya mungkin ya. Walaupun dia punya pasangan, nah dia tuh lagi kepikiran mantannya, memori dan masa lalunya. Sampai pasangannya tuh bingung, kamu nih kenapa sih, mikirin apa sih, ada masalah apa sih gitu. Apalagi kalau misalnya dia cuek sama pasangannya udah mikir 1000 macam ya, aneh-aneh. Kamu tuh udah gak sayang sama aku lagi ya, kamu udah gak cinta sama aku lagi ya. Nah kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Kalau dia lagi banyak diamnya, susah kamu cari atau susah kamu temuin dia ya, entah di media sosial, dunia maya atau dunia nyata ya. Dia ini sebenarnya lagi introspeksi. Dia lagi introspeksi ke dalam dirinya. Hidup aku tuh kayak gimana sih sekarang? Aku itu kayak gimana sih yang aku rasain? Nah, dia lagi mencoba melihat ke dalam dirinya. Ya. Kayak dia cuek ke dunia luar karena dia lagi fokus ke dirinya, ke dalam dirinya. Makanya dia kayak lagi sembunyi, dilihat orang-orang ya, atau dia lagi seneng gak mau diganggu atau sendirian. Karena itu dia kayak lagi menutupi perasaannya atau apapun yang dia pikirin saat ini. Mungkin gak ada yang tahu sih sama apa yang dia pikiran, yang dia rasain ya. Kadang banyak dari mereka nih yang kayak keluar malam sendirian, refreshing, cari udara ya segar gitu sendirian, nggak ngapa-ngapain, kayak keliling aja gitu ya, entah kemana ya, karena saking stresnya mungkin. Kalau misalnya dia baru putus ya dari kamu atau dari seseorang, ada keinginan dia buat move on. Dia mungkin mau move on karena dia ngerasa berat beban yang dia rasain. Dia kayak ngerasa punya beban, ngerasa kayak punya beban berat hidupnya. Makanya dia mungkin pengen melepas, pengen merilis dan pengen move on ya. Ada yang mau move on, ada yang memang pengen fokus ke keluarganya ya. Mungkin keluarganya memang lagi butuh bantuan dia, atau butuh bantuan, atau memang keluarganya lagi butuh perhatian dan dia mau memperhatikan keluarganya ya. Dia pengen lagi support keluarganya, aku lihatnya, atau memang lagi pengen fokus ke keluarganya. Ada beberapa dari mereka mungkin ya yang lagi kayak melakukan sesuatu hal yang baru. Banyak hal sih kalau sesuatu yang baru ya. Ada yang mungkin lagi mencoba hal-hal baru, bisnis baru, atau baru pindah kerjaan, atau lagi fokus ke akademiknya, kuliah. Ada juga yang kayak gitu ya. Kayak mereka tuh mau nunjukin kalau mereka tuh bisa sukses dan berhasil ya di karir, ya di kuliah gitu ya. Itulah kayak mereka pengen menunjukkan ke orang-orang kalau mereka itu mampu. Beberapa dari mereka tuh kayak sibuk, kan aku bilang ya, mereka tuh lagi fokus sama apa yang dikerjain. Banyak yang sibuk ya, tapi mereka mencoba buat menyeimbangkan hidupnya saat ini ya. Mungkin banyak yang dia kerjain, jadi ya beberapa hal berantakan, jadi mereka mencoba untuk menyeimbangkan kehidupannya hal demi hal ya. Pengen seimbang, pengen sama rata sama perhatiannya ya. Kalau misalnya dia feminin ya, si feminin ini banyak banget yang dia pikirin ya. Dia lagi pikirannya tuh kayak lagi spin, kayak lagi muter terus ya. Sebenarnya si feminin ini ada yang mencoba memperhatikan dia, atau kasih perhatian, atau mau PDKT bisa. Tapi dia cuek, dia nggak peduli karena ada hal-hal yang dia pikirin sih ya. Pikirannya tuh nggak enak mungkin, jadi dia nggak peka sama sekelilingnya. Pun ada seseorang yang mendekat ke dia, dia nggak begitu peka ya.
Kalau misalnya dia baru putus ya dari seseorang atau dari kamu, atau ya intinya kayak kalau misalnya mereka itu baru putus, ada di sini yang pengen kayak bertransformasi ya, transformasi menjadi seseorang yang baru ya, menjadi seseorang yang apa ya, yang baru, menjadi seseorang apa ya, dengan dia ya, dengan dia yang kayak menjadi lebih baik atau mau berubah menjadi lebih baik ya. Ada yang pengen bertransformasi, aku lihatnya di sini. Atau ada juga yang memang baru putus dan pengen langsung menjalani hubungan yang baru ya. Makanya aku bilang tadi di sini tuh energinya cukup banyak ya. Karena energinya macam-macam aku lihatnya di sini ya. Ada beberapa dari mereka yang apa ya, kalau mereka memang entah mereka punya hubungan sama siapa, sama kamu atau sama orang lain ya. Kalau mereka lagi in relationship ya, mereka lagi ada keinginan buat serius punya hubungan ya. Tapi kalau mereka misalnya baru putus ya, atau memang hubungan kamu sama dia lagi nggak baik, mereka ada keinginan buat memiliki hubungan yang baru ya. Mungkin ada seseorang yang mencoba mendekati dia, terus dia lagi mempertimbangkan ya. Ada seseorang yang baru dia kenal juga, nah terus orang itu tuh punya feeling ke dia ya. Dan aku lihatnya gini, dia itu kayak lagi berusaha ya, kayak lagi berusaha buat effort ke sesuatu yang dia lakuin. Kalau ke dalam hubungan ya dia lagi effort buat berusaha dan menjaga hubungannya ya. Tapi ada seseorang ya, bisa beberapa dari mereka ini lagi mencoba menjaga hubungannya, tapi mereka ada beberapa yang manipulatif ya. Ya mungkin pasangannya taunya ya dia baik-baik aja, dia happy ya, dia dalam hubungan ya seperti biasa, tapi di hatinya mungkin ada sesuatu hal yang dia lagi rasain atau pikirin ya. Ya mungkin dia menutupi itu dari orang lain atau dari kamu. Jadi ya dia memanipulasi apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin. Kayak dia itu kayak pakai topeng, dia nggak mau seseorang tahu tentang apa yang dia pikirin saat ini. Ada beberapa dari mereka mungkin yang lagi nggak komunikasi atau berjauhan sama kamu ya, lagi berjarak mungkin sama kamu. Ada separation di sini aku lihat ya. Mungkin entah apa yang memisahkan kalian, atau ada yang salah satu dealing sama orang lain, jadi kalian ya pisah, menjauh ya, ada jarak di antara kalian. Tapi sebenarnya satu sama lain kalian tuh masih kayak saling terhubung kadang ya. Soalnya aku lihat di sini kayak masih ada yang entah masih mau terhubung atau memang saling terhubung walaupun berjauhan ya. Dan beberapa dari mereka ini lagi mencoba buat apa ya, lebih mencintai dirinya lagi. Kalau misalnya mereka lagi ada di hubungan yang toksik ya, atau lagi ada masalah, mereka lagi pengen mencoba belajar buat mencintai dirinya sendiri, buat peduli sama dirinya sendiri. Mungkin selama ini mereka terlalu peduli dan mikirin orang lain ya. Jadi mereka mencoba buat menghargai dirinya, lebih sayang sama dirinya juga ya. Mereka jadi sedikit cuek makanya ke sekeliling. Yang tadi aku bilang kenapa mereka cuek, karena mereka pengen lebih peduli sama dirinya sendiri ya. Mungkin diri mereka di atas segala-galanya dibanding orang lain. Ada beberapa dari mereka ini yang mungkin lagi dekat sama beberapa orang ya. Kalau mereka single, mereka mungkin lagi dekat sama beberapa orang.
lagi pendekatan, lagi pengen mencoba mengenal, saling mengenal gitu ya sama orang-orang itu ya. Lagi deket, lagi pengen kenal, lebih mengenal lagi sama beberapa orang yang lagi memang dekat sama dia. Dan lagi apa ya, lagi berusaha ini sih, kalau misalnya orang-orang itu baik atau care sama dia, nah dia pun begitu ke orang-orang itu, lagi baik juga ke orang-orang yang lagi dekat sama dia. Ya, yang tadi aku bilang, beberapa dari mereka ini pengen punya hubungan yang baru atau menjadi seseorang yang baru gitu ya. Nah mereka tuh lagi kayak menjadi seseorang yang baik juga buat orang lain atau buat siapapun yang lagi dekat sama dia ya. Dan beberapa dari kalian ini mungkin entah kamu atau dia ya, mungkin soulmate atau twin flame ya, aku lihat. Well, misalnya kamu udah jauh sama dia ya ada juga yang masih kayak suka mengingat atau mengirim afirmasi ya, berusaha seolah-olah kayak kamu lagi dekat sama dia, masih komunikasi atau kamu lagi ada di samping dia. Ada juga yang kayak memanifestasi ya, mereka itu tahu gimana cara bermanifestasi. Ada yang suka masih manggil-manggil nama kamu, menyebut nama kamu kalau misalnya dia lagi kangen gitu ya. Kalau mereka lagi punya masalah ya, entah sama siapapun masalahnya, mereka ini aku lihat kayak lagi bercerita, atau mereka lagi mencari seseorang yang mereka percaya atau mereka bisa sharing. Mereka lagi mencoba buat sharing masalahnya atau sekadar bercerita untuk bantu mereka dalam mengambil keputusan, dalam mencari jalan keluar kalau misalnya memang mereka lagi ada masalah ya. Dan mereka tuh kayak lagi senang mungkin main-main sama teman-temannya juga. Ada beberapa yang kayak gitu, karena kalau misalnya mereka udah benar-benar nggak tahan sama stresnya atau sama masalahnya, mereka mencoba buat mengalihkan kayak main sama teman-temannya, have fun gitu ya. Atau mungkin mereka butuh tempat buat cerita, ada juga. Tapi ada beberapa juga dari mereka yang memang senangnya di rumah aja atau menyendiri gitu ya. Nah kayak gitu energinya ya. Itu aja ya, kita cek untuk zodiak dan inisial namanya. Yes, ini hurufnya, salah satu huruf ini ada di nama kamu atau nama dia ya. Ada huruf L, K, O, A, C, P, Z, F, X, S, G, Q, R, D, N, dan I. Untuk zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, nanti dicek aja untuk Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Bisa juga energi aja, belum tentu zodiaknya ini ya. Mungkin zodiaknya Virgo, Aries, Taurus, Sagittarius, Scorpio, Libra, Aquarius, Leo, Capricorn, dan Pisces. Tuh, bisa lihat sendiri ya, aku zoom. Oke, gengs, itu aja. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!